Halo cacaku, kenalkan aku Akbar. Aku Zia. Kembali lagi bersama kita di podcast di Bicara Bangsa, ruang ngobrol seru soal isu kebangsaan dan digital. Nah, di episode kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang Pancasila dan digitalisasi. Karena di era kita yang serba digital ini, seringkali nilai-nilai Pancasila itu diuji dalam berbagai bentuk. Contohnya penyebaran informasi yang tidak benar, ujaran kebencian, dan yang lainnya. Jadi gimana sih biar Pancasila itu bisa tetap menjadi kompas moral bagi masyarakat Indonesia di tengah kemajuan teknologi ini. Dan ya, kita juga sudah menghadirkan para narasumber kita yang sangat keren dan dengan perspektif unik mereka. Langsung saja kita sambut dari 4 narasumber kita. Ya. So, dari ujung Mas, boleh perkenalkan dulu. Halo, aku Alek. Halo, aku Mila. Halo, aku Zahra. Aku Danan. By the way, ini kesibukan kalian apa sih sekarang? Mulai dari mana nih? Kan tadi dari Masnya, jadi Mbaknya dulu deh. Mbak iya. sekarang perempuan deh. Aku di sini kesibukannya jadi pegiat literasi digital. Mbaknya? Aku mahasiswa hukum. Kalau aku konten kreator. Kalau Mas Aku mahasiswa IT. Jawab aku mahasiswa IT. lemes banget ya, Ya, Masnya ini belum belum sarapan lah, kayaknya Mas. ya. Langsung aja ya kita Ya, mulai langsung ke aja ya. pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama itu, sebentar ya. Oh, ini masih relevan nggak sih Pancasila itu di dunia digital yang serba bebas ini? Terus ada deh, siapa duluan yang mau jawab? Aku dah. Ya udah. Literasi digital ini tuh bukan cuma bisa pakai teknologi, tapi juga bisa menggunakan teknologi dengan bijaksana. Terus kalau anak zaman sekarang ngerti atau paham Pancasila, mereka itu lebih bisa menghargai perbedaan. Menarik, Selanjutnya? menarik. Selanjutnya, Tadi udah mbaknya mungkin Mbak dari Hukum. Iya, Mbak Hukum atau Mas yang konten kreator nih. Aku ya. Ya udah. Menurut aku setuju banget sama Mbak Zahra karena Pancasila itu sekarang mulai luntur di kalangan anak muda. Terus Pancasila kan seharusnya menjadi fondasi untuk kita kan. Apalagi di era yang digital ini yang banyak hoax yang beredar kita. Jadi itu sangat relevan banget sih menurut aku. Wah, keren ya pendapatnya Mbak Hukum ini ya. biasa anak hukum. Iya, biasa anak Mas hukum. keren. Kalau Mas konten kreator atau Mas IT ini gimana ya? Kok dia tadi kayak lemes lesu gitu ya? Masnya dulu. Pancasila bisa jadi Sampai serak ya. desain. Misalnya soal inklusivitas, keamanan data, dan keadilan akses. Semua bisa dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Wah, keren nih si Mas Mbak IT. Wah. Coba yang Mas konten kreator Iya. berikan Ini- pendapat Anda. Jawabannya ini harus disambung-sambungin ke Pancasila itu. Iya, harus. Berdasarkan pekerjaan Berdasarkan apa yang Masnya. Anda pengalaman gitu loh, Iya, yang sudah Anda sebagai alami. konten kreator. Konten kreator kan banyak pengalaman di konten kreator itu apa? Misalnya tuh di medsos. Kan komentar jahat sama hoax kan banyak banget kan. Nah, apalagi kalau komentar jahat sama hoax tuh pasti cepat banget kan kalau di medsos tuh menyebar luas. Nah, kalau kita ingat sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, kita pasti lebih hati-hati untuk memposting video, entah itu hoax, entah itu apa gitu. Iya, komentar-komentar juga ya, hujatan-hujatan gitu. Tapi sih biasa kok kayak gitu sih Mas, komentar hujatan itu kan juga namanya juga warga 62. Iya. Nggak ada yang benar juga. Ngepost ini nggak benar, ngepost ini Iya. nggak benar, selalu disalahin sama netizen. Benar, netizen kan serba benar ya. Iya, benar-benar. Langsung aja ya ke pertanyaan kedua. Ya. Pertanyaan kedua, apa tantangan digitalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila? Tadi kan udah dari mbaknya nih, mungkin dari mas-masnya duluan gimana? Biar nggak lemes-lemes amat gitu Mas. Jadi Gimana? tantangannya. Apa tantangan digitalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila? Ayo Mas, dijawab. Atau mau masnya yang ini? Iya, yang ini.
Mas yang ini Coba dulu deh. coba kasih ke yang IT dulu. IT kan lebih Iya, lebih paham nih soal paham lah. digitalisasi ya. Nah. Tentang teknologi lebih paham ya. Kayak yang Digital gap juga masalah. Tidak semua punya akses teknologi. Kalau kita bicara tentang keadilan sosial sila kelima, kita harus pikirkan inklusivitas digital juga. Nah, dan budaya viral di internet itu kadang bikin kita tergoda, bikin konten yang provokatif. Jadi kayak ya konten mukbang gitu loh, kan kayak menggoda banget kan. Wih, iya Pak. Sama yang ya itulah. Aku setuju sih. Terus apalagi sekarang tren-tren kayak gini tuh marak banget kan. Tren-tren negatif. Kebanyakan tuh kayak gitu. Terus kita nggak ngeliat kayak tren ini Baik atau enggak? Iya, baik apa enggak sih menurut kita? Kita kan kayak FOMO gitu kan sekarang. Terus kayak apalagi anak-anak yang masih di bawah umur tuh kayak ngikutin kayak Iya, gitu. bener Kan kayak banget. nggak Pancasila banget untuk kita. Enggak anak hukum banget ya gitu ya. Oh iya. Terus zaman sekarang ini ya banyak banget penyebaran hoax, kayak informasinya tuh kayak nggak disaring dulu gitu. Benar-benar. Terus aku kayak misalnya kita tata tertib nih. Terus kita kayak melanggar tuh kayak kebiasaan yang wajar gitu nah. Oh iya. Kayak Itu nah, harus ada itu nah. Gitu kayak nah. gitu pokoknya yang kalau misalnya kita ngelanggar kayak dianggap hal lumrah kayak gitu. Benar. Pastinya itu kan nggak boleh, tapi udah dinormalisasi sama kita gini. Kayak cyberbullying. Oh iya. Oh, Mas tadi udah ya? Udah. Ya, semua kan. Udah ya. Oke. Lanjut ya. Mas saya ngantuk. Jadi sekarang aku mau minta contoh nih, menurut kalian contoh dari berdasarkan kehidupan yang kita jalani aja deh, nggak usah ngeliat orang lain. Itu penerapan Pancasila dalam kehidupan digital kalian sehari-hari gimana? Kita harus bisa nyari informasi, terus kayak jangan nyebar hoax ya. Yes. Tapi kita tuh melawan hoaxnya itu dengan cara yang sopan sama bijaksana. Oh iya, jadi nggak ada bullying, hujatan-hujatan gitu ya. Kita harus cari tahu yang benar dulu, yang mana sih yang benar. Terus kita nggak boleh ngikutin orang. Siapa tahu orang itu salah atau gimana. Mungkin mas-masnya benar-benar lesu sekali ya. Suka. Ayo Lewat. mas, yang mana dulu konten kreator deh. Kan banyak nih pasti Sih, pengalamannya. kalau misalnya dari aku sendiri ya, tuh kita cukup dengan bikin konten yang positif dan membangun edukasi, toleransi dan keberagaman itu bisa jadi topik viral juga kok. Jadi nggak harus yang aneh-aneh, nyeleneh gitu loh. Iya benar. Karena TikTok itu juga terutamanya Ya, masih banyak sama anak TikTok kecil kan. ya. Kalau mas ini si IT Saya gimana ya? membuat aplikasi atau platform yang bermanfaat dan bisa diakses banyak Banyak kalangan. Iya. Keren sih, keren. Benar. Terakhir. Coba sih kasih pesan pesan yang Pesan singkat deh dari kalian semua untuk ke teman-teman semua untuk ini. Pancasila, agar tetap berpancasila gitu loh. Dari Mbak Hukum deh. Gimana? Mas dulu Atau nih. dari Satu kalimat. mas-masnya? Kita mau ini dulu. Mas-masnya deh. Dari pinggir dulu nggak sih? Pesan dari aku ya cuma gunakan media sosial untuk menyatukan, bukan memecah belah. Kalau dari saya, Keren. gunakan teknologi untuk keadilan, bukan sekedar ikut-ikutan. Oh, keren ya mas-mas IT dan mas-mas konten Kalau dari kreator. aku sendiri, bijak dalam bermedia, santun dalam bersuara. Masya Allah. Mbak Hukum. Jadilah warga digital yang sadar hukum dan bertanggung jawab. Wah, keren banget ya mbak-mbak dan Sesuai mas-mas. sama jurusan. Iya, sesuai sama. Aku semangat banget soalnya hari ini bisa dipanggil kalian. Wah, terima kasih ya. Terima kasih atas Kami berterima kasih. Oke, kita udah di penghujung acara ya. Terima kasih banget untuk teman-teman semua, mbak-mbak dan mas-mas yang udah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast hari ini. Terima kasih. Dan juga semoga obrolan kita semua
makin sadar kalau Pancasila bukan sekedar pelajaran sekolah, tapi kompas moral yang sangat relevan bahkan di dunia digital. Oke. Terima kasih ya, sampai jumpa Terima kasih, di Mas Mas. episode Bicara Bangsa selanjutnya. Bye-bye.